Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112. Terlihat ya? Terlihat? Terlihat, Pak. Baik. Jelas, Pak. Kita melanjutkan kajian. Kemarin sudah 4 kali pertemuan untuk membahas surat Al-Ikhlas ini. Ini pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan selesai malam hari ini, kita bisa lanjut untuk surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, dia Allah adalah esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Bapak-Ibu sekalian, lafadz as-somad ini pakai al. Jadi somadun ini kalau sudah pakai al, namanya al ta'rif, ma'rifat, membuat lafadz as-somadu ini ma'rifat. Ma'rifat itu khusus, ya. Jadi al ini terpasang di dalam lafadz as-somadu, memakrifatkan lafadz as-somadu dengan menggunakan alif dan lam, ya, pada lafadz as-somadu, menunjukkan kekhususan bahwa dalam hal apapun pasti Allah tempat bergantung, tidak selainnya. Jadi ini fungsi al-ta'rif itu antara lain memang membuat sesuatu itu menjadi khusus gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin dengan menggunakan the, ya. Kalau house misalnya atau home, nah itu beda kalau sudah terpasang dengan kata the. Nah itu pasangan-pasangan seperti itu menunjukkan ma'rifat. Lafadz baitun itu rumah artinya mana saja. Tapi kalau sudah al-baitu, al-baita, al-baiti, nah berarti rumah yang itu sudah ada, ya, khusus, sudah tersebut, maksudnya seperti itu. Nah, somadun ini tempat bergantung, ya, tempat memang untuk semua hamba itu kemudian menuju kepadanya. Nah, begitu ada lafadz Allah as-somadu, berarti as-somadu ini menggambarkan memang kekhususan, ya, memang yang paling tepat untuk menjadi as-somad hanya Allah. Itu hanya Allah. Nah, memang ada beberapa makna. Ini kemarin pertemuan sebelumnya sudah sempat saya singgung ketika membaca di tafsir Ibnu Katsir, ya. Nanti beberapa makna ini. As-somadul ladzi la jaufalah. Somad itu alladzi la jaufalah. Bisa saja memiliki artinya yang tidak ada jaufnya, tidak ada rongga. Kalau misalnya makhluk itu rongga yang menampung, itu termasuk menampung makanan. Jadi tidak ada rongga itu nggak ada. Nah, mungkin kalau dipasangkan ke makhluk rongga itu ya yang bolong-bolong gitu ya, yang memang mungkin ada makhluk-makhluk lain di luar tempat itu. Misalnya ada tanah yang memiliki rongga itu sehingga air bisa meresap. Kalau busa, walaupun kelihatannya mungkin sudah padat, tapi kalau busa masih ada rongga-rongga yang bisa menyerap.
Nah, kalau disandarkan kepada Allah, berarti memang ya tentunya beda ya. Allah itu mukhalafatul lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Tapi kalau dengan makna alladzi la jaufalah di sini, berarti memang tidak ada satupun peluang untuk makhluk yang kemudian bisa membandingi Allah dalam hal sebagai tujuan. Kita kadang-kadang berpikir ketika merasa butuh, misalnya membutuhkan bantuan, kadang-kadang orang yang kita rasakan bisa membantu justru tidak bisa membantu. Kadang-kadang orang yang kita harapkan bisa menolong, satu ketika juga tidak mampu menolong. Bahkan manusia itu ya dengan segala kelemahannya memang tidak bisa kemudian menjadi tempat bergantung segala-galanya. Maka ketika mengetahui hal seperti ini, itu kita kemudian semakin merasa butuh kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian memang latihan, perlu latihan ya. Kalau kita membutuhkan sesuatu, perlu latihan juga bahwa memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga ya, seringkali kemudian manusia itu butuh kepada yang lain. Ya, seringkali manusia itu memerlukan apapun dari yang lain. Tetapi, nah ini maksudnya, jadi gini, semakin kita butuh kepada orang lain, maka semakin kita mengerti betapa Allah itu zat yang sangat tepat untuk menjadi tempat tujuan. Sama seperti cinta. Kata para sufi itu, kita tidak akan bisa ketemu rasa cinta dengan Allah sebelum kita melatih diri untuk mencintai makhluk. Semakin cinta kita kepada makhluk, maka kita akan semakin paham bagaimana kita melatih diri untuk cinta kepada Allah. Ini banyak para sufi-sufi seperti itu. Ada namanya seorang sufi itu Al Hasan An-Nuri. Namanya Hasan, kemudian punya apa sebutan panggilan An-Nur yang bercahaya. Ada juga seorang sufi yang kemudian awalnya ini ada cerita nih, sufi ini awalnya belum sufi. Ini awalnya sebagai pengantar roti, ada pengantar roti. Jadi orang kerja sebagai pengantar roti. Kemudian sebagai pengantar roti ini, ya tugasnya namanya pengantar roti ya, nganterin sesuai dengan pekerjaannya gitu. Nah, satu ketika dapat pesanan itu di tempatnya seorang pejabat. Nah, pejabat pada saat itu, ketika nganter pesanan di tempat pejabat ini, kemudian melihat putri sang pejabat itu, gitu ceritanya begitu. Baru melihat, tertarik dan nggak bisa terlupakan itu. Rasa apa? Mungkin teringatnya itu tidak terlupakan. Sampai
ya orang itu kalau lagi cinta itu kadang-kadang kan muncul puisi-puisi ya, banyak syair-syairnya yang tentang cinta itu. Nah, sampai satu ketika ada orang yang menasihati nih, kepada pengantar roti ini, karena memang sudah betul-betul saking cintanya itu. Katanya si penasihat ini begini, kalau kamu betul-betul mencintainya, ingin mendapatkannya, karena ini rakyat ingin mendapatkan anaknya pejabat gitu. Cobalah kamu beribadah yang serius selama 40 hari, katanya ini jazah. Di istilah kalau orang sekarang ijazah ya, dikasih tahu tentang ilmu. Betul, yang namanya orang mencintai itu apapun kadang-kadang kan pengen supaya bisa memperoleh gitu. Betul, ibadah selama 40 hari, 40 malam, begitu sudah melewati hari yang ke-40, sudah sempurna 40, hari yang ke-41, ajarannya tadi diajarkan untuk berdoa. Begitu doa, doa yang namanya ya masih teringat ya apa rasa cintanya kepada perempuan tadi begitu. Kemudian datang malaikat ya, begitu mau berdoa gitu datang malaikat. Ini orang kemudian diberikan kasyaf ya. Kasyaf itu terbuka pandangan. Kita ini sering tertutup pandangan kita, tidak bisa melihat sesuatu yang dibalik tembok, sesuatu yang tertutup itu karena pandangan kita tertutup. Nah, ini anak muda tadi, kemudian kasyaf bisa melihat betapa indahnya malaikat itu. Nah, pada saat itu begitu malaikatnya datang tanya, anak muda kamu memang pengen apa? Pengen berdoa apa? Cobalah kamu berdoa. Nah, si anak muda ini begitu melihat indahnya malaikat ini, itu kemudian tadi rasa cintanya kepada perempuan, eh, dia berpikir begini, ini malaikat saja indah, yang disuruh Allah saja indah. Bagaimana Allahnya? Gitu. Nah, sehingga si anak muda tadi, kalau begitu, nah, ketika ditanya sama malaikat, emang kamu pengen apa? Katanya, saya pengen Allah. Nah, jadi latihan cintanya sampai menemukan Allah. Nah, ini sama ketika betul-betul seseorang itu bergantung, semakin orang itu bergantung kepada makhluk, nah, kalau tentunya disertai dengan keimanan ya, maka dia akan menemukan Allah di sana. Betapa kita itu lemah gitu, sehingga betul-betul menemukan Allah. Ini as-somat. As-somat itu as-somat alladhi yasmutu ilaihi fil hawaij, yang menjadi tujuan atau tempat bergantung agar semua kebutuhan terpenuhi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam At-Tauhid. Ya, as-somat itu tergambarkan di sini betul-betul Allah adalah zat, ya, zat di mana makhluk itu paling tepat untuk bergantung. Itu as-somat. Nah, yang ini kemarin sudah as-somat as-sayyidul ladzi qad intaha su'daduhu. Nah, ini kemarin ada di Ibnu Katsir. Jadi as-somat itu pemimpin yang mencapai puncak kesempurnaan dalam kepemimpinannya. Maka Allah itu zat yang menunjukkan, Allah itu zat yang membimbing, Allah itu zat yang pokoknya segala-galanya itu tadi ya. Sudah artinya kalau memuji Allah itu sudah istilahnya sampai habis pujian kita tentang Allah itu belum sebanding dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun belum sebanding. Maka Allah itu jalalah
semakin agung dan memang semakin mulia. Itu Allah. Tapi kita kadang-kadang ya memang tadi tertutup tadi ya latihan lah, latihan. Nah, ini sifat Allah As-Samad. Ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada lam yalid walam yulad. Nah, yalidu ini namanya fi'il mudhari ya, mabni maklum. Kalau yang belajar nahwu ya, yang belajar nahwu, belajar sorob itu ada mabni, ada mu'rob. Mabni walam yulad. Nah, itu ini dua-duanya fi'il mudhari ya, lam yalid walam yulad. Ini kalau terjemahannya Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, maksudnya tidak dilahirkan. Jadi Allah itu ini karena begini. Jadi manusia itu kan lebih cenderung lebih mudah melihat sesuatu yang nampak. Sama seperti mukjizat. Kenapa seringkali mukjizat itu misalnya terkadang Allah menampakkan dengan model-model yang mudah dilihat. Kadang-kadang ada karomah, keramat kalau kita sebut, juga diwujudkan oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang mudah dilihat. Ini karena ya Allah pengen menunjukkan kepada hambanya bahwa ada kemuliaan-kemuliaan Allah yang di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kadang-kadang begini, Bapak Ibu sekalian, ada para alim, para kekasih-kekasih Allah yang diberikan kemuliaan-kemuliaan dengan sesuatu yang nampak. Misalnya Imam Nawawi sendiri itu satu ketika sedang menulis di tengah malam, karena orang-orang alim itu kalau nulis itu memang seringkali di tengah malam ya. Nah, kalau dulu nggak pakai lampu listrik begini, ya dengan penerangan apapun yang ada lah. Satu ketika itu tidak ada penerangan, gelap. Nah, itu dari jarinya itu keluar sinar. Banyak santri yang lihat. Ya, ada juga yang ya ulama-ulama lain yang ditampakkan begitu. Nah, sesungguhnya para alim itu tidak pengen, ya, nggak pengen kemudian nampak begitu, nggak pengen. Tetapi Allah menampakkan seperti itu supaya juga orang-orang lain melihat kemuliaan itu. Atau misalnya kadang-kadang untuk membuktikan karena memenuhi permintaan. Seringkali munculnya mukjizat itu kan karena permintaan. Misalnya mukjizatnya Nabi Soleh misalnya. Itu karena permintaan. Kalau nggak diminta, Nabi Soleh nggak minta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan permintaan itu. Misalnya umatnya minta ada onta gitu, ya istilahnya dabah gitu, onta yang keluar dari batu, jadi batu itu bisa beranak, pecah batunya, kemudian keluar onta, ontanya langsung besar, ontanya hamil dan langsung beranak lagi. Oh, ini kan aneh sekali. Batu bisa beranak onta, kemudian ontanya besar, bisa beranak lagi. Nah, ya gitu-gitu. Jadi munculnya begitu karena memenuhi permintaan. Nah, Rasulullah sendiri sering diminta begitu, tapi kalau Rasulullah masih terus ya bagaimana menyampaikan supaya umat itu tidak minta yang aneh-aneh begitu, karena seringkali kalau muncul ya, diminta mukjizat-mukjizat yang nampak dan aneh-aneh begitu,
Kemudian seringkali ada batas-batas waktu, ya, batas waktu misalnya kayak tadi Nabi Soleh tadi misalnya, ya kan perjanjiannya waktu itu kalau Nabi Soleh kan diutus oleh Allah tidak untuk seluruh alam ya, ada wilayah-wilayah batas-batas tertentu. Pada saat itu kemudian eh, umat umat Nabi Soleh itu boleh minum, ada air yang mengalir di sungai begitu, jernih sekali sebagai sumber, ya, sumber tempat mencari air minum dan air kebutuhan yang sangat penting ya di masyarakatnya Nabi Soleh tadi. Nah, ketika ada umat minta, maka seringkali ada perjanjian-perjanjian. Sudahlah, nggak usah minta itu. Enggak pengen itu. Ya, kalau kamu minta seperti itu ada syaratnya. Nah, syarat-syarat begini sering muncul karena ada permintaan. Pokoknya syaratnya apapun saya penuhi ya, gitu ya. Nah, adalah syarat pada saat itu ya. Kalau syaratnya air yang mengalir di sungai itu setiap hari yang kalian ambil sekarang harus dibagi. Sehari kalian boleh ngambil itu air, sehari lagi bagian gabah, bagian onta yang kemudian kalian minta itu. Terus kami dapat air kalau misalnya pengen minum gimana? Ya dari susu onta itu. Nah, harusnya dengan begini kan walaupun ada syarat, kalau syarat itu pemberian dari Allah itu biasanya memang lebih manfaat juga. Jadi dapat susu onta itu lebih sehat harusnya orang sekarang kalau misalnya. Tapi yang namanya ujian, nah, begitu ada ontanya betul sehari 2 hari orang ikuti aturan itu, lama-lama ya kemudian nggak mau ikut aturan juga, akhirnya si onta ini kemudian sepakat mereka untuk membunuh onta itu. Jadi nah itu tentang kemuliaan-kemuliaan ya. Nah, saya kembali ke ayat ini. Jadi tentang lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, itu menggambarkan bahwa ini supaya orang mikirnya gampang. Jadi Allah itu memang dari mana? Terus ada nggak cara berpikirnya orang-orang dulu itu berpikir sederhana ini? Walaupun di agama lain kemudian kan munculnya itu ada yang berana, ada di dalam Quran itu Uzair bin Allah misalnya, Nabi Uzair dianggap sebagai anaknya Allah. Nabi Isa dianggap sebagai anaknya Allah. Nah, itu kan sebut-sebutan karena mereka cara berpikirnya cara berpikir yang mudah tadi. Bahwa munculnya segala sesuatu itu yang mereka lihat, ya kalau nggak memang terlahir, terus dari mana? Gitu. Atau misalnya patung-patung itu dibuatnya pakai apa? Nah gitu. Nah, maka dijawab oleh Quran, Allah itu tidak beranak, artinya ya Allah itu ya Allah, nggak kemudian setelah Allah nanti ada Tuhan-Tuhan lain yang muncul dari Allah. Walam yulat, Allah juga tidak dilahirkan. Tidak kemudian ada Tuhan sebelumnya yang kemudian muncul melahirkan Allah, bukan begitu juga. Jadi ini keberadaan Allah yang memang tunggal, tidak berasal dari mana-mana, dan setelah Allah ya tidak ada lagi. Karena Allah itu sifat kidam, sifatnya paling dahulu, dan bako, kekal, ya kekal itu. Nah ini ya, lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuan ahad. Nah ini kalau Bapak Ibu yang belajar Nahwu lagi, harusnya susunannya begini. Walam yakun ahadun
kufuwan lahu misalnya. Ya. Kan ini kana yakunu. Nah, karena kena lam jadi lam yakun. Nah, kana itu kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Ya, jadi kana itu membuat isimnya karena dibaca rafa ini ahadun walam yakun ahadun. Nah, dan merafakan khobarnya kana kufuan ini khobarnya kana. Nah, dalam beberapa tafsir baik di jalan ataupun tafsir-tafsir yang lain, ahad ini diletakkan di belakang, boleh nggak? Boleh, ya boleh. Tapi meletakkan ahad di belakang ini itu karena ini ada penyamaan dengan ayat-ayat sebelumnya di dalam tafsir-tafsir itu seperti itu. Karena Allahu ahad, ya Allahu somad, lam yalid, walam yulad, itu karena begitu semua, maka di ayat yang terakhir ini kufuwan ahad. Nah, itu supaya akhirnya itu dal 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 semua, gitu. Nah, ini namanya penyamaan akhir ayat, keindahan ayat. Nah, ini yang membuat orang-orang yang ingin menyamai Quran juga tidak mudah. Kalau ada misalnya syair, ada pantun, ada gurindam, ada macam-macam itu kan munculnya karena keindahan-keindahan bahasa. Ini munculnya ini juga menggambarkan bahwa di dalam Quran itu sisi bahasanya itu sangat indah dan tinggi sekali. Gaya bahasanya itu kalau dikaji dari berbagai macam ilmu ya. Jadi begini nih, kalau karena munculnya Quran yang modelnya, oh ini kok modelnya seperti ini, sehingga memunculkan banyak ilmu. Ada ilmu balaghah, ya ada badik, mani, bayan, itu ilmu-ilmu tentang keindahan bahasa dan macam-macam. Kadang-kadang memindahkan itu, yaitu maknanya ada makna tersendiri. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Itu kan kemarin sudah kita bahas. Kalau susunannya na'budu iyyaka nasta'in iyyaka. Nah, tapi dibalik iyyaka dulu baru na'budu. Nah, ternyata di situ bukan sekedar memindahkan letak di sana, tetapi ada makna taksis hanya. Jadi kalau mencari terjemahan hanyanya, mana lafadznya kok muncul hanya, nggak ada. Tapi memindahkan letak itu, memunculkan lafadz hanya tadi, hanya kepada Engkau, ya Allah, nah, kami menyembah, iyyaka na'budu itu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi hanyanya itu karena perpindahan itu. Nah, kalau di sini banyak mufasir yang kemudian melihat karena sisi keindahan, nah, keindahan di akhir ayat itu. Beberapa mufasir begitu. Nah, walam yakun, dan tidak ada satupun, apalagi ditambah ahadun di situ. Nah, ahadun itu satu pun. Tidak ada segala satu pun nggak ada. Kufuan yang setara, yang menyamai, lahu bagi Allah. Jadi ini ayat sebagai landasan bahwa tadi Allah itu memang laisa kamitslihi syai'un, ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada segala sesuatu yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, tidak ada. Jadi betul-betul Allah itu
ya memang zat yang berbeda dengan yang lain ya. Pada pertemuan kedua ya yang saya menggambarkan ada buletan itu beda betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita satu ya supaya kita betul-betul mengesahkan Allah. Jadi kalau sudah mengesahkan Allah itu berarti ya yang lain tidak. Yang lain bukan Tuhan, yang lain bukan tempat tujuan yang hakiki ya. Yang lain bukan tempat sandaran yang hakiki. Walaupun secara majazi, nah ini kita juga harus berpikir begitu ya, secara majazi, secara dalam kehidupan kita juga memang diajarkan oleh Allah untuk ya melakukan segala sesuatu itu melalui pola, melalui cara. Kita masih ya justru diperintahkan misalnya ketika sakit itu berobat, mencari obat ya. Tapi walaupun hakikatnya yang menyembuhkan Allah, kita juga tetap mencintai makhluk-makhluk Allah. Walaupun hakikatnya ketika mencintai makhluk Allah itu mencintai Allah. Misalnya. Jadi mencintai orang-orang sufi itu kalau melihat misalnya gambarnya begini. Kalau kita senang banget dengan lukisan, yaitu kalau misalnya dulu ada Khairul Anwar misalnya, Khairul Anwar itu di samping beliau itu ahli di dalam penyair, Khairul Anwar juga pelukis juga. Misalnya orang yang mencintai lukisannya Khairul Anwar misalnya. Jadi kalau sudah tahu itu lukisannya Khairul Anwar, itu senang banget. Jadi semakin senang terhadap lukisannya Khairul Anwar, itu menggambarkan bahwa orang ini senang melihat pelukisnya. Wah, ini berarti pelukisnya luar biasa nih, lihat lukisannya begitu. Jadi semakin kita mencintai makhluk Allah misalnya, ya kita bisa mencintai Allah. Nih, surat Al-Ikhlas. Kita juga diajarkan oleh surat Al-Ikhlas ini ya agar supaya kita menjadi hamba ini yakin betul bahwa dunia ini nah, yang diciptakan oleh Allah ini adalah makhluk. Dan Allah adalah Khalik. Itu kita diajarkan ke sana. Karena lam yalid walam yulat itu ya sudah. Pokoknya selain Allah itu jadi makhluk. Allah lah yang Khalik. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada ya yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Ikhlas ini. Nah, supaya kita berlatih betul tentang tauhid, supaya kita ngerti betul tentang akidah ya, supaya kita ngerti betul